kau hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Сука, блядь! Minna, domo arigato natte. Welcome to the Baseface Network. Halo. Jadi kali ini saya ingin memaparkan materi tentang persamaan akuntansi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rumus persamaan akuntansi, yaitu ini rumusnya, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, apa sih aset itu? Aset itu bisa kita sebut juga dengan harta yang kita miliki atau yang perusahaan miliki. Nah, sedangkan liabilitas itu biasa disebut dengan hutang, dan ekuitas itu sama dengan modal atau harta yang dimiliki oleh seorang pemilik aset di sebuah perusahaan. Agar lebih jelas lagi, mari kita langsung lihat aja contoh latihan dari persamaan akuntansi. Jonathan adalah pemilik dan pengelola Jadilah Bintang, sebuah usaha konsultan motivasi. Pada pembukuan yang berakhir 31 Desember 2015, Jadilah Bintang memiliki aset sebesar 800 juta dan liabilitas atau hutang sebesar 350 juta. Dengan menggunakan persamaan akuntansi, hitunglah jumlah berikut. Yang pertama, ekuitas pemilik per 31 Desember 2015. Dan yang kedua, ekuitas pemilik per 31 Desember 2016 jika diasumsikan aset naik sebesar 130 juta dan liabilitas turun sebesar 25 juta selama 2016. Nah, jadi dari soal tadi, ini adalah cara pengerjaannya. Untuk soal yang pertama, kita tulis dulu rumus dari persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Karena yang kita cari di sini ekuitas, jadi kita pakai rumus ekuitas, yaitu aset dikurang liabilitas. Aset yang kita miliki di tahun 2015 itu kan 800 juta, dan liabilitas yang kita miliki 350 juta. Jadi 800 juta dikurang 350 juta. Hasilnya 450 juta. Nah, yang kedua, kita disuruh untuk menentukan perubahan pada ekuitas pemilik selama tahun 2016. Ekuitas. Aset yang kita miliki pada tahun 2016 itu 130 juta. Liabilitasnya minus 25 juta. Nah, jadi 130 juta dikurang minus 25 juta. Hasilnya 155 juta. Karena kan minus sama minus itu positif. Jadi di sini hasilnya positif. Selanjutnya, untuk mendapatkan angka ekuitas pada 31 Desember 2016, kita perlu menambahkan perubahan ekuitas di tanggal 31 Desember 2015. Jadi ekuitas pemilik per 31 Desember 2016 itu 450 juta ditambah 155 juta. Hasilnya 605 juta. Nah, selanjutnya ada transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis, aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Contoh dari transaksi bisnis itu membayar tagihan bulanan. Semua transaksi bisnis dapat dinyatakan dengan perubahan elemen dalam persamaan akuntansi. Ini ada contoh dari pencatatan transaksi bisnis menggunakan persamaan akuntansi. Itu contohnya, diasumsikan bahwa pada 1 November 2015, Christina memulai usaha yang akan dikenal sebagai Solusinet. Transaksi A-nya itu 1 November 2015, Christina membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta rupiah atas nama Solusinet.
Pengaruh dari transaksi A pada persamaan akuntansi. Pertama, kas atau aset meningkat sebesar 25 juta. Yang kedua, ekuitas pemilik atau pada sisi kanan persamaan meningkat dengan jumlah yang sama. Dan yang ketiga, ekuitas pemilik diidentifikasikan menggunakan nama pemilik dan modal seperti modal Christina. Jadi di kolom aset itu kita isi kas. Nah, tadi kan kasnya itu jumlahnya 25 juta. Sama dengan ekuitas pemilik atau modal yang dimiliki sama Christina sebesar 25 juta. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke transaksi B. Pada 5 November 2015, Solusinet membayar 20 juta untuk membeli tanah sebagai lokasi gedung. Nah, di transaksi B ini, pembelian tanah itu mengubah susunan aset, tapi dia nggak mengubah jumlah total aset yang dimiliki sama Christina. Di bawah sini kan bisa kelihatan kan di kolom aset itu nambah kolom tanah. Nah, sedangkan yang kasnya itu berkurang karena diambil buat pembelian tanah ini kan. Jadi saldo kas yang dimiliki sama Christina sekarang tuh cuman sisa 5 juta. Nah, terus ekuitas pemilik tetap 25 juta karena 20 ditambah 5 ini jadi kayak harga tanah ditambah sama sisa saldo kas. Jadi sisanya adalah ekuitas pemilik. Di transaksi C pada 10 November 2015, Solusinet membeli perlengkapan sebesar 1.350.000 dan berjanji untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Di sini ada kata berjanji ya. Jadi masuknya itu ke liabilitas atau ke hutang karena dia menjanjikan untuk membayar. Seperti yang tadi saya bilang, ya kan, di sini ada liabilitas yang terjadi karena pembelian perlengkapan disebut utang usaha. Jadi tadi itu masuknya hutang yang 1.350.000 itu, oke? Nah, di sini di kolom aset itu bertambah kolom perlengkapan. Dan di sebelahnya itu jadi ada utang usaha. Jadi asetnya bertambah kolomnya dan di sebelahnya juga utang usahanya bertambah. Transaksi D, 18 November 2015, Solusinet menerima Rp7.500.000 secara tunai atas penyediaan jasa ke pelanggan. Nah, di sini ada keterangan bahwa perusahaan mendapatkan sejumlah uang dengan menjual barang atau jasa ke pelanggannya, disebut pendapatan. Masuknya kas meningkatkan aset Solusinet dan juga meningkatkan modal Christina di perusahaan. Jadi yang 7.500.000 tadi itu disebutnya pendapatan, dan karena pendapatan itu kas di Solusinet ini bertambah. Bisa kita lihat di sini di kolom aset di bagian kas itu bertambah saldo sebesar Rp7.500.000. Jadi saldo kas yang dimiliki oleh Solusinet sekarang itu jadi Rp12.500.000. Dan di kolom ekuitas pemilik itu bertambah pendapatan honor yang kita dapatkan dari jasa yang kita berikan ke pelanggan tadi. Lanjut ke jenis-jenis pendapatan, yaitu menyediakan jasa, menjual barang, sewa, bunga, dan pembayaran di masa mendatang. Nah, pendapatan menyediakan jasa itu disebut pendapatan jasa, menjual barang disebut penjualan, sewa disebut pendapatan sewa, bunga disebut pendapatan bunga, dan yang terakhir pembayaran di masa mendatang itu bisa kita sebut dengan pendapatan kredit dan penjualan kredit. Sekarang kita lanjut ke transaksi E. Pada 30 November 2015, Solusinet membayar berbagai beban berikut dalam bulan tersebut. Gaji karyawan sebesar Rp2.125.000, biaya sewa kantor sebesar Rp800.000,
beban utilitas sebesar Rp450.000, dan beban lain-lain sebesar Rp275.000. Sekarang di sini ada beban-beban yang ada di perusahaan. Jadi kayak misal beban aset yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan, ada juga beban perlengkapan, gaji karyawan, serta aset dan jasa lain yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Nah, beban lain-lain ini itu bisa termasuk uang yang dibayarkan untuk pembelian seperti perangko, kopi, koran, dan lain-lain. Beban mengurangi aset dan ekuitas pemilik. Bisa kita lihat di sini di kolom aset yang bagian kas, yang tadinya saldo kas kita Rp12.500.000 itu jadi minus Rp3.650.000. Jadi saldo kas kita sekarang sisa Rp8.850.000. Beban dicatat pada kolom sebelah kanan modal Christina, namun karena beban mengurangi ekuitas pemilik, maka beban akan dimasukkan dalam nilai negatif. Di kolom ekuitas pemilik bisa kita lihat itu ada negatif beban upah, negatif beban sewa, negatif beban utilitas, dan negatif beban lain-lain. Nah, jadi kayak yang beban upah, sewa, utilitas, dan lain-lain ini dijumlahkan. Jadi kan hasilnya Rp3.650.000. Transaksi selanjutnya itu ada transaksi F. Pada 30 November 2015, Solusinet membayar sebesar Rp950.000 kepada kreditor. Nah, jadi ketika Solusinet membayar Rp950.000 kepada kreditor, maka itu akan mengurangi aset dan liabilitas. Bisa kita lihat di kolom aset yang bagian kas, itu minus Rp950.000. Jadi sisa saldo kita sekarang Rp7.900.000. Nah, di kolom liabilitas itu utang usaha kita jadi berkurang, yang tadinya Rp1.350.000 karena kita udah bayar sebesar Rp950.000, maka utang usaha kita itu sisa Rp400.000. Tapi teman-teman, membayar utang itu beda ya dengan membayar beban. Jadi membayar beban itu mengurangi ekuitas pemilik. Maksudnya, jadi kalau misalnya kita bayar beban kayak beban gaji atau beban yang lain-lain gitu, itu mengurangi saldo atau kas yang kita punya. Nah, sedangkan kalau membayar utang itu mengurangi jumlah liabilitas. Jadi kayak kalau kita bayar utang ke kreditor, itu akan mengurangi utang usaha yang kita miliki. Transaksi D. Pada 30 November 2015, pada akhir bulan, Christina menghitung perlengkapan yang masih tersisa sejumlah Rp550.000. Nah, yang tadi bisa dipaparkan seperti ini. Jadi perlengkapan yang masih tersisa di awal periode tadi itu nggak ada alias Rp0, ditambah pembelian perlengkapan selama periode sebesar Rp1.350.000 dan dikurang perlengkapan yang masih tersisa di akhir periode tadi itu sebesar Rp550.000. Jadi pembelian perlengkapan selama periode itu dikurang perlengkapan yang masih tersisa di akhir periode. Hasilnya itu Rp800.000 sebagai perlengkapan selama periode yang dicatat sebagai beban. Nah, di kolom aset ini yang bagian perlengkapan bisa kita lihat yang tadinya Rp1.350.000 itu dikurang Rp800.000, hasilnya Rp550.000. Jadi Rp550.000 ini itu perlengkapan yang masih tersisa sampai akhir periode begitu. Sekarang kita beralih ke transaksi H. Pada 30 November 2015, Christina menarik uang tunai sejumlah Rp2 juta dari Solusinet untuk keperluan pribadinya. Nah, jadi transaksi tersebut merupakan kebalikan dari investasi bisnis yang dilakukan pemilik. Penarikan oleh pemilik bukanlah beban karena tidak mencerminkan aset atau biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Penarikan dapat dianggap sebagai pengembalian modal kepada pemilik. Dan penarikan oleh pemilik diidentifikasikan oleh nama pemilik dan penarikan modal atau price.
Pengaruh dari penarikan sebesar 2 juta rupiah ditunjukkan sebagai berikut. Nah, jadi kita lihat di kolom aset yang bagian kas saldo. Yang tadinya saldo kita itu ada 7.900.000, itu jadi minus 2 juta karena diambil sama Christina tadi kan. Jadi saldo yang kita miliki sekarang itu 5.900.000. Nah, di kolom liabilitas itu jadi nambah sekarang Prive Christina minus 2 juta. Tuh. Jadi nambah di kolom liabilitas, dan di aset itu yang bagian saldonya jadi berkurang karena diambil sama dia kan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik. Jadi di sini jenis-jenis transaksinya ada investasi oleh pemilik, prive atau penarikan pemilik kayak contoh yang tadi, dan ada pendapatan beban yang sama dengan laba atau rugi neto. Dan ini adalah rangkuman dari materi-materi yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama itu pengaruh dari setiap transaksi adalah meningkatkan atau menurunkan satu atau lebih elemen persamaan akuntansi. Dan yang kedua, dua sisi persamaan akuntansi harus berjumlah sama. Dan yang ketiga, ekuitas pemilik akan naik sebesar jumlah investasi pemilik dan turun jika terjadi penarikan modal oleh pemilik. Selain itu, ekuitas pemilik juga naik karena pendapatan dan turun karena beban. Jadi, ekuitas pemilik itu ya tergantung dari seberapa besarnya investasi yang dimiliki oleh pemiliknya. Dan bisa turun kalau misalnya pemiliknya narik modal itu. Dan ekuitas pemilik juga naik karena pendapatan. Kayak tadi pendapatan dari jasa yang dia lakukan, dan bisa turun karena beban, yaitu contohnya kayak gaji karyawan dan beban yang lain-lainnya. Seperti itu. Dan sekarang kita ke ringkasan persamaan akuntansi Solusinet. Nah, di kolom aset bisa kita lihat yang bagian kas. Modal awal Solusinet itu 25 juta. Dan dia beli tanah sebesar 20 juta. Habis itu dia ngedapetin pendapatan dari penyediaan jasa sebesar 7.500.000. Habis itu dia pakai lagi nih untuk membayar gaji karyawan dan beban-beban lain sebesar 3.650.000. Nah, setelah itu dia pakai lagi untuk membayar kreditor sebesar 950.000. Sisa saldonya kan 7.900.000. Nah, dia pakai lagi untuk keperluan pribadinya sebesar 2 juta. Jadi, saldo akhir kas yang dimiliki oleh Solusinet itu sebesar 5.900.000. Dan di bagian perlengkapan itu saldo terakhirnya ada 550.000, yang tanah 20 juta tetap, dan utang usaha yang dimiliki itu sekarang sisa 400.000 rupiah. Dan ini modal Christina awal itu 25 juta rupiah. Dan penarikan yang tadi diambil oleh Christina sendiri itu 2 juta rupiah. Pendapatan honor atau pendapatan yang dihasilkan dari penyediaan jasa Solusinet itu sebesar yang tadi saya bilang 7.500.000. Dan beban gaji 2.125.000, beban sewa 800.000, beban perlengkapan 800.000, beban utilitas 450.000, dan beban lain-lainnya negatif 275.000. Jadi, nah, segitu dulu aja pemaparan tentang persamaan akuntansi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.